Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Tati Sumiati. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita mau membahas materi yang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau membahas mengenai hubungan antara garis dan lingkaran. Ya, ini sementara nggak hanya suara saya aja nih, suara ibu aja. Nah, jika terdapat garis Y sama dengan AX ditambah B dan diketahui lingkarannya ini dalam bentuk umum yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Caranya adalah substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nanti akan diperoleh, jadi disederhanakan, lalu akan diperoleh dalam bentuk persamaan kuadrat dengan variabel X dan Y. Lalu dihitung nilai diskriminannya. Nilai diskriminannya rumusnya kalian sudah tahu yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nanti akan diambil kesimpulan, jika hasil hitungan D-nya lebih dari 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Jika hasil hitungan D-nya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di satu titik. Jika hasil hitungannya D-nya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran atau garis tersebut berada di luar lingkaran. Nah, seperti ini gambarnya. Ini yang nomor A. Ini hasil hitungan atau nilai diskriminannya D-nya lebih dari 0. Garis memotong di dua titik yang berbeda ya. Jika D-nya sama dengan 0, dia garis itu menyinggung lingkaran di satu titik. Jika hasil D-nya kurang dari 0, maka garis tersebut ada di luar lingkaran atau tidak memotong dan tidak menyinggung. Contoh soalnya nomor 1. Tentukan kedudukan garis 2x ditambah y ditambah 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x min 10y ditambah 21 sama dengan 0. Jawabnya, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ini garisnya adalah 2x ditambah y tambah 2 sama dengan 0. Posisinya yang ada variabel x dan angkanya kita pindahkan ke luas kanan. Jadi 2x pindah ke luas kanan jadi min 2x, 2-nya jadi min 2. Jadilah y sama dengan min 2x min 2. Sederhananya seperti itu. Lalu disubstitusi artinya nilai y-nya nanti diganti dengan min 2x min 2. Ya. Bu, apakah boleh mengganti nilai x-nya? Boleh saja, tapi ini kan posisinya 2x ya. Jadi kalau 2x kan jadinya 2x sama dengan min y min 2. Maka X adalah min Y min 2 dibagi 2. Berarti kan pecahan. Nah, kan rada sulit untuk menyederhanakannya. Oleh karena itu saya ambil yang Y-nya aja. Jadi posisi Y-nya harus 1. Kalau X juga harus X saja gitu. Jadi kita ganti nih Y-nya dengan min 2X min 2. Ini diganti ya. Kasih kurung karena ada tanda kuadrat. Jadi min 2X min 2 kuadrat. Kemudian ini min 10Y, Y-nya diganti dengan min 2X min 2. Lalu kita buka ya, tanda kurungnya dibuka. Kita tulis ini X kuadrat, min 2X dikuadratkan, min 2X kali min 2X plus 4X kuadrat. Kemudian 2 kali min 2 kali min 2X berarti plus 8X. Lalu min 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2 plus 4. Lalu ini plus 2X, kemudian ini kan nggak ada kuadratnya, ini dikalikan saja ke dalam. Jadi min 10 kali min 2X plus 20X. Min 10 kali min 2 plus 20 ya kan, ditambah 21. Lalu ini kita gabung yang sejenis, yang koefisien yang sukunya sejenis ya. Ini X kuadrat ditambah 4X kuadrat kan berarti 1 tambah 4 ya, 5X kuadrat. Kemudian ini 8X ditambah 2X, 10X ditambah 20X, 30X. Kemudian yang konstantanya angkanya 4 ditambah 20, 24 tambah 21, 45. Ini disederhanakan dibagi 5. Ya kan? Jadi kalau dibagi 5 jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Jadilah bentuk persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita hitung diskriminannya. Ini koefisien A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Ya kan, kita tulis nih koefisiennya, lalu kita substitusi ke rumus diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya diganti dengan 6, A-nya 1, C-nya 9.
6 kuadrat 36. Ini 4 kali 1 kali 9 36. 36 dikurangi 36 kan 0. Oh, berarti hasilnya D sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, berarti garis tersebut menyinggung lingkaran ya. Menyinggung lingkaran di satu titik. Contoh berikutnya. Nomor 2, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 22 min 3X terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 ya kan. Substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ini posisinya Y-nya sudah sendiri. Jadi yang diganti adalah Y-nya ya. Y-nya ini diganti dengan 22 min 3X ya. Lalu dibuka kurungnya. Ini X kuadrat. 22 dikuadratkan. 22 kali 22 itu adalah 484. Kemudian 2 kali min 3X dikali 22. Min 132X. Min 3X dikuadratkan, min 3X kali min 3X plus 9X kuadrat. Sama dengan 16. Lalu ini direkatkan nih yang suku sejenis ya. X kuadrat ditambah 9X kuadrat. Min 132X nggak ada temannya. 484 ke belakang. 16 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri jadi min 16. Ini X kuadrat ditambah 9X kuadrat kan 10X kuadrat. Min 132X. Ini 484 dikurangi 16 yaitu 468. Ini disederhanakannya dibagi 2. Dibagi 2 kan jadi 10 bagi 2 kan jadi 5X kuadrat min 66X plus 234. Nah ini kalau mau disederhanakan lagi kayaknya udah nggak bisa ya. Mau dibagi 5 ini 66-nya yang nggak bisa ya. 234 juga nggak bisa. Oke. Jadi di sini koefisien A-nya adalah 5, B-nya min 66, C-nya 234. Ini ditulis lalu kita hitung diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya diganti dengan min 66, A-nya diganti dengan 5, C-nya 234. Jadi min 66 kalau dikuadratkan kan min 6 kali min 66 plus 435. 4356. Ini 4 kali 5 20 kali 234 4680. Hasilnya ini negatif ya. Negatif 324. Karena D sama dengan negatif 324 berarti D-nya kurang dari 0. Artinya, jadi maka garis tersebut berada di luar lingkaran atau tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran gitu ya. Contoh yang ketiga. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X tambah 1 terhadap lingkaran ini ya, X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 0. Ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 2, min 3. Bentuknya bukan bentuk umum, nggak apa-apa. Substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ini garisnya Y sama dengan 2X tambah 1 ya. Ini posisinya Y-nya sudah 1. Kalau mau mengganti dengan X boleh jika X-nya posisinya 1 ya kan. Kalau posisinya X-nya 2 kan jadinya pecahan, itu menyederhanakannya agak sulit. Diganti Y-nya ya, ini ganti Y-nya dengan 2X tambah 1 nih. Jadi 2X tambah 1 plus 3. 1 tambah 3, 4. Nah, kita buka kurungnya. Ini X kuadrat, 2 kali min 2, min 4X. Min 2 dikuadratkan plus 4. Kemudian 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat. 2 kali 4, 8 kali 2X plus 16X. 4-nya dikuadratkan 16. Gabung yang suku sejenis. Ini mau dideketin dulu boleh. X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Min 4X ditambah 16X. Kemudian konstantanya 4 tambah 16. X kuadrat ditambah 4X kuadrat 5X kuadrat. Min 4X tambah 16X sama aja dengan 16 dikurangi 4 ya. 12X. 4 tambah 16, 20. Nah ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Sudah sederhana. Kalau dibagi 2 kan ini 5-nya jadi pecahan. Jadi ini koefisien A-nya 5, B-nya 12, C-nya 20. Kita hitung diskriminannya ya. Yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya diganti dengan 12, A-nya diganti dengan 5, C-nya dengan 20. 12 kuadrat berarti 144. Min 4 kali 5, 20 kali 20 min 400. 144 dikurangi 400 min 256. Ini kebetulan dapatnya D-nya negatif, berarti kan kurang dari 0 ya. Karena D sama dengan negatif 256, artinya D kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran atau garis berada di luar lingkaran. Nah, seperti itu ya.
Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, yaitu kita membahas materi persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik X1, Y1 atau X1, Y1 ini sebagai titik singgung lingkarannya. Nah, kalian tahu bahwa persamaan lingkaran ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan garis singgungnya, titik X1, Y1 ini kan titik singgung ini berarti berada pada lingkaran. Jadi, caranya karena berada pada lingkaran dengan cara mensubstitusi titik singgungnya yaitu X1, Y1 ke persamaan lingkarannya. Di sini persamaan lingkaran ini kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ini X-nya berarti kan ada 2. Berarti kan kalau dipisahkan X kali X, ya. X gitu ya. Ditambah Y kuadrat berarti Y kali Y. Nah, jika disubstitusi atau diganti nilai X-nya dengan titik singgungnya X1, Y1 menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadilah persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di 0,0 adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat gitu ya. Kemudian yang kedua, jika persamaan garis singgungnya itu pada lingkaran yang berpusat di titik lain, misalnya titiknya adalah A, B. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, si X min A kuadrat ini kan berarti ada 2 ya. Jadi kalau dipisahkan kan X min A kali X min A. Y min B kuadrat juga ada 2, berarti kan Y min B kali Y min B. Nah, jika titik singgung X1, Y1 disubstitusikan, artinya nilai X-nya diganti dengan X1, Y1, salah satu X-nya ya. Jadilah persamaan garis singgungnya adalah X1 min A kali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, jika persamaan lingkarannya dalam bentuk umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya adalah ini sama X kuadratnya kan ada 2, berarti kan kalau dipisahkan kan XX gitu ya. Jadilah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A kali X ditambah X1 ditambah setengah B kali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Kita ke contoh soal nomor 1. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Berarti ini lingkarannya berpusat di 0,0 yang melalui titik negatif 3,4. Berarti negatif 3,4 ini adalah titik singgung lingkarannya. Jika digambarkan seperti ini lingkaran dengan jari-jarinya 5 ya. Karena kan persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. 25 ini kan R kuadrat. Berarti R-nya adalah 5. Ini jari-jarinya 5. Kemudian titik singgungnya negatif 3,4 di sini. Ada pada kuadran kedua ya. Nah, garis singgungnya berarti ini. Jadi jika persamaan lingkaran itu diketahui titik singgungnya, maka persamaan garis singgungnya itu ada 1. Jadi garis singgungnya itu ada 1 kalau ditentukan titik singgungnya.
Nah, sekarang kita substitusi titik singgung negatif 3,4 ke persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di 0,0 yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan 25. X1-nya negatif 3, Y1-nya 4. Kita substitusi diganti X1-nya dengan negatif 3, Y1-nya dengan 4. Jadilah negatif 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Atau boleh 25-nya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif 25 ya. Jadi negatif 3X ditambah 4Y min 25 sama dengan 0. Atau boleh ubah tanda. Ini jadi positif ya 3X. Ini jadi negatif 4Y plus 25 sama dengan 0. Nah, persamaan garis yang negatif 3X ditambah 4Y sama dengan 25 ini sudah benar. Atau kalau dipindahkan negatif 25-nya ke ruas kiri ini juga benar. Atau diubah tandanya benar juga. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah saya ambil dari dari yang hasil terakhir ya, yaitu 3x min 4y plus 25 sama dengan 0. Contoh berikutnya nomor 2. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran x min 2 kuadrat ditambah y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Berarti ini pusatnya di 2, min 1. Ya, berarti A-nya 2, B-nya min 1. Yang melalui titik negatif 2, negatif 4. Berarti titik singgungnya X1-nya negatif 2, Y1-nya negatif 4. Disubstitusi ke persamaan ke rumus persamaan garis singgungnya yang ini. Diganti X1 dengan min 2 ya. Kemudian dia satunya negatif 4. A-nya diganti dengan 2, A-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan min 1 ya. Nah, lalu ini disederhanakan. Negatif 2 dikurangi 2 negatif 4. Negatif kali negatif 1 plus 1 ya kan, berarti min 4 tambah 1. Jadi min 4 tambah 1 ya. Kemudian ini min kali min kan plus 1. Kemudian ini min 4 tambah 1 itu kan 1 dikurangi 4 min 3. Disederhanakan jadi dikalikan ke dalam kurungnya min 4 kali X min 4X. Min 4 kali min 2 plus 8. Kemudian min 3 kali Y min 3Y. Min 3 dikali 1 min 3 sama dengan 25. Lalu negatif 3Y-nya dipindahkan dipindahkan ke depan ya. Jadi min 4X dikurangi 3Y, kemudian 8 dikurangi 3, 5. 5-nya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 5. 25 dikurangi 5, 20. Nah, sampai sini sudah benar. Hasilnya yaitu min 4X min 3Y sama dengan 20. Atau ubah tanda jadi plus 4X plus 3Y sama dengan min 20. Atau min 20-nya atau negatif 20-nya pindahkan ke ruas kiri jadi positif. Jadilah 4X tambah 3Y tambah 20 sama dengan 0. Dan ini sudah sederhana. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah saya ambil yang terakhir. 4X ditambah 3Y ditambah 20 sama dengan 0. Berikutnya yang nomor 3 yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 2Y min 3 sama dengan 0 yang melalui titik 4,3. Berarti kan titik singgungnya 4,3. Hanya di sini lingkarannya persamaannya berbentuk umum. Nah, berarti kan mensubstitusi ke persamaan garis singgungnya yang ini ya. Gitu. Jadi X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A kali X ditambah X1 ditambah setengah B kali Y tambah Y1 ditambah C. Koefisien A-nya dari persamaan lingkarannya, koefisien A besarnya negatif 4, koefisien B besarnya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, kita hitung ke dalam rumusnya, disubstitusi ke rumusnya. X1-nya diganti dengan 4. Ya, ini dengan 4. Ya, satunya diganti dengan 3. Dengan 3. A besarnya diganti dengan min 4. B besarnya diganti dengan min 2. C besarnya diganti dengan min 3. Lalu dihitung ini setengah kali negatif 4. Berarti kan negatif 4 dibagi 2. Negatif 2.
setengah kali negatif 2 berarti kan negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Lalu dikalikan ke dalam kurung. Yang ini tetap 4x ditambah 3y, negatif 2 dikali x, negatif 2x, negatif 2 kali 4, negatif 8, negatif 1 kali y, negatif y, negatif 1 kali 3, negatif 3. Lalu dikurangi 3. Disederhanakan, ini yang sejenisnya digabung ya. Ini saya dekatkan dulu. 4x dikurangi 2x ditambah 3y dikurangi y dikurangi 8 min 3 min 3. 4x dikurangi 2x 2x, 3y dikurangi y 2y, negatif 8 dikurangi 3 dikurangi 3 kan min 14. Jadilah 2x ditambah 2y min 14 sama dengan 0. Ini sudah benar persamaan garisnya. Disederhanakan lagi nih bisa dibagi 2. Semua sukunya bagi 2. Berarti kan 2x dibagi 2 jadi x ditambah y min 7 sama dengan 0. Atau boleh juga 7-nya mau dipindahkan ke ruas kanan boleh. Jadi x ditambah y sama dengan 7. Jadi penulisan yang ini x tambah y min 7 sama dengan 0 benar. Atau x tambah y sama dengan 7 benar. Atau mau y sama dengan 7 min x benar juga. Atau x sama dengan 7 min y benar juga. Jadilah persamaan garis singgung lingkarannya adalah x ditambah y sama dengan 7. Itu. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi adalah contoh soal yang persamaan garis singgung lingkarannya itu diketahui titik singgungnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau titik singgungnya tidak diketahui. Nah, jika tidak diketahui titik singgungnya, berarti kita bisa membuat garis singgungnya itu banyak banget, bisa tak terhingga di sepanjang semua titik yang ada pada lingkaran. Saya ke sini dulu ya. Nah, kita ke sini dulu nih. Kalau misalnya tidak diketahui titik singgungnya, ini kita buat garis singgungnya banyak sekali di semua titik yang ada pada lingkaran. Jadi bisa disebut juga tak terhingga. Oleh karena itu, supaya membuat garis singgungnya itu tidak banyak sampai tak terhingga, maka harus diketahui arahnya gitu. Jadi suatu garis itu mempunyai arah. Di dalam matematika, arah itu biasa disebut koefisien arah atau gradien gitu ya. Nah, dilihat di sini pada gambar, di sini ada gambar garis singgung lingkaran dengan gradien M. Biasanya gradien itu M ya, atau koefisien arahnya M. Di sini terdapat dua garis singgung. Kenapa? Karena mempunyai arah yang sama. Jadi kalau misalnya kita ambil ini garis singgung yang pertama, yang ini arahnya ke sana, maka di seberangnya itu ada garis singgung yang arahnya sama gitu. Jadi kalau diketahui gradiennya atau koefisien arahnya, maka kita akan mendapat dua garis singgung dengan arah yang sama tapi berlawanan. Ya, berlawanan titik singgungnya. Jadi titik singgungnya berlawanan gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien atau koefisien arah M. Yang pertama untuk persamaan garis singgung yang lingkarannya berpusat di titik 0,0, yaitu yang persamaan lingkarannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus min R kali akar 1 plus M kuadrat. Atau Y sama dengan MX plus min R akar 1 tambah M kuadrat. Jadi ada R-nya jari-jarinya, M-nya ini gradiennya. Ini yang pusatnya yang lingkarannya berpusat di 0,0. Yang kedua untuk lingkaran persamaan garis singgung yang lingkarannya berpusat di titik lain yaitu titik A, B. Persamaan lingkarannya kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan garis singgungnya dengan gradien M adalah Y min B sama dengan M kali X min A plus min R akar 1 plus M kuadrat. Jika tadi untuk yang pusat lingkaran jadi 0,0 kan ini ya, Y sama dengan MX plus min R akar 1 plus M kuadrat. Jadi kalau yang pusat
lingkarannya di A, B, jadi Y min B gitu. Y min B sama dengan M kali X min A. Plus min R akar 1 plus M kuadrat. Di sini plus min, artinya di sini ada dua garis singgung yang titik singgungnya itu berlawanan. Gitu ya. Arahnya sama. Ya, ini juga sama. Kemudian yang ketiga, jika lingkarannya itu persamaan lingkarannya adalah bentuk umum. Bentuk umumnya E kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BX plus C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya adalah Y ditambah setengah B besar sama dengan M kali X ditambah setengah A besar plus min R akar M kuadrat plus 1. Ya. Nah, di sini jari-jarinya tidak diketahui. Kalau yang untuk yang A ini R kuadratnya, R-nya diketahui dari sini ya, R-nya ya. Nah, ini juga untuk yang pusat lingkarannya di A, B, R-nya diketahui ya. Nah, jika yang bentuk umum dia R-nya belum ada, jadi nanti harus dicari jari-jarinya dengan rumus jari-jarinya yang sudah dipelajari. Nah, ini M kuadratnya di depan, kok yang sebelumnya di belakang gitu ya. Ini 1 tambah M kuadrat. Ini juga 1 tambah M kuadrat, tapi nggak apa-apa, sama aja. Ini juga mau ke depan juga boleh, M kuadrat tambah 1 boleh, sama aja. Ini juga mau M kuadrat tambah 1 boleh. Ini juga gitu ya. Ini juga mau dikebelakangkan 1 ditambah M kuadrat boleh, sama aja. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 dengan gradien M sama dengan 2. Nah, kita jawab di sini jari-jari lingkarannya R sama dengan 3. Karena kan R kuadratnya 9, berarti kan R-nya 3. Nah, kita substitusi ke rumus persamaan lingkarannya dengan gradien M yang pusatnya di 0,0 adalah Y sama dengan MX plus min R akar 1 plus M kuadrat. M-nya diganti dengan 2, R-nya diganti dengan 3. Ini M kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah 1, 5. Jadi akar 5. Ya sudah selesai, sampai sini udah selesai, tapi harus kita pisahkan karena di sini terdapat dua garis singgung di mana arahnya sama tapi titik singgungnya berlawanan ya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M sama dengan 2 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 adalah garis kesatunya kita ambil yang positifnya. Berarti kan Y sama dengan 2X ditambah 3 akar 5. Dan garis singgung keduanya, ini GS maksudnya saya singkat garis singgung. Garis singgung keduanya adalah yang negatifnya ya. Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Contoh berikutnya, nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 4 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1 yang sejajar garis 3X min Y min 5 sama dengan 0. Di sini saya tidak menulis dengan gradien. Berarti harus dicari dong gradiennya dari mana. Nah, jika sejajar berarti kan dia searah. Berarti gradiennya sama dengan garis 3X min Y min 5 sama dengan 0. Kita ke catatan dulu ya. Dua garis nih yang warna merah, dua garis arahnya sama. Maka gradiennya akan sama. Jadi jika gradien garis ke-1 sama dengan M1 dan gradien garis kedua sama dengan M2, maka M1 sama dengan M2. Saya pindah ke sini dulu nih. Catatan. Jadi dua garis arahnya sama, itu sama dengan sejajar artinya. Berarti kan gradiennya sama. Ini misalnya garis ke-1, ini garis kedua. Ini gradiennya atau arahnya M1, yang ini gradien atau arahnya M2. Karena dia searah, sejajar berarti searah, arahnya sama. Maka M1 sama dengan M2 gitu ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Ini lingkarannya berpusat di 4,2 ya, berarti A-nya 4, B-nya 2. Nah, berarti kita cari gradien dari garis yang diketahui, yaitu 3X min Y min 5 sama dengan 0. Yang mana gradiennya? Nah, kita ubah posisinya menjadi Y sama dengan. Jadi posisinya Y-nya harus sendiri. Karena di sini kan persamaannya bervariabel X ya. Dipindahkan 3X-nya ke
kanan berarti min 3x, min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Nah, posisi Y kita ubah menjadi positif. Jadi posisinya harus positif. Dan Y-nya harus sendiri ya. Y sama dengan 3x min 5. Jadi gradiennya adalah diambil dari koefisien dari X-nya, yaitu angka 3. Jadi gradien atau koefisien arah dari garis 3x min Y min 5 sama dengan 0 atau sama aja dengan garis Y sama dengan 3x min 5 adalah koefisien dari X-nya yaitu M sama dengan 3. Jadi persamaan garis singgung lingkaran gradiennya sama yaitu 3 gitu. Karena garis singgung lingkaran sejajar dengan garis 3x min Y min 5 sama dengan 0, maka arahnya sama atau gradiennya sama, berarti kan M1 sama dengan M2. Sebagai ilustrasi gambarnya seperti ini lingkarannya berpusat di A, B ya. Tadi soalnya adalah berpusat di 4,2, berarti ada di kuadran ke 1. Ya misalnya ini 4,2 pusatnya di sini ya. Ini saya tidak beri angka. Berarti si garis singgungnya itu dia sejajar dengan garis 3x min Y min 5 sama dengan 0. Misalnya garisnya itu ini ya, saya menggambarnya di luar. Ini kan ilustrasi aja ya. Bukan yang sebenarnya. Si garis juga ini bisa ada di dalam lingkaran, bisa juga. Pokoknya dia sejajar dengan garis singgungnya gitu. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Nah, garis singgungnya ada dua karena dia arahnya apa namanya tidak diketahui titik singgungnya, berarti karena ada garis yang arahnya sama juga, jadi ada dua ya. Oke, kita lanjutkan, yaitu kita sudah tahu bahwa gradiennya 3 ya, sama dengan garis tersebut karena sejajar. Kita substitusi ke rumus persamaan garis singgung lingkarannya, yaitu yang lingkarannya berpusat di A, B ya, di mana A-nya 4, B-nya 2. Jadi Y min B sama dengan M kali X min A plus min R akar 1 plus M kuadrat. B-nya diganti dengan 2, A-nya diganti dengan 4, M-nya diganti dengan 3, R-nya jari-jarinya 1. Ini kan R kuadrat 1, berarti R-nya 1 ya. Kemudian ini dikalikan ke dalam kurung 3 kali X, 3X, 3 kali min 4, min 12. Ini 3 dikuadratkan 9 ditambah 1, 10. Negatif 2 dipindahkan ke ruas kanan, posisinya kalian jangan menulis di belakang akar, tapi ditulis di depan tanda plus min, karena mau digabung dengan angka yang di depannya gitu. Jadi negatif 2 dipindah jadi positif 2, di depan tanda plus min ya. Jadi kalau digabung negatif 12 ditambah 2 sama aja dengan 2 dikurangi 12, yaitu min 10. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 3X min 10 plus min akar 10. Kita pisahkan karena ada dua garis singgung. Yaitu garis singgung lingkaran ke-1 kita ambil yang positifnya. Y sama dengan 3X min 10 plus akar 10. Dan garis singgung lingkaran keduanya adalah yang negatifnya. Y sama dengan 3X min 10 min akar 10. Nah ini juga bisa digabung. Tapi diubah dulu akar 10-nya dalam bentuk desimal ya, baru bisa digabung dengan min 10-nya. Tapi tidak digabung juga sampai sini aja udah betul gitu. Lanjut nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini dalam bentuk umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2X min 8Y min 8 sama dengan 0 yang tegak lurus garis X min 2Y sama dengan 6. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini persamaan lingkarannya, dia pusatnya tidak di 0,0 ya. Kalau di 0,0 tidak ada 2X sama min 8Y-nya gitu. Berarti di titik yang lain. Taruhlah misalnya titiknya kita tidak mencari titik pusat lingkaran ya. Misalnya ini ya di kuadran ke-1 ya, A, B-nya gitu ya. Nah, kalau tadi kan garisnya itu kan sejajar ya, garisnya arahnya sama. Nah, kalau ini tegak lurus. Jadi saya ambil nih sebagai ilustrasinya garisnya yang warna biru. Garis lurusnya yang warna biru. Garisnya ini bisa ada di luar lingkaran, bisa juga di dalam lingkaran. Nah, ini tegak lurus saya kasih lambang kotak
saya kasih lambang kotak, maksudnya adalah tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi dia tegak lurus terhadap garis singgungnya, baik garis singgung yang pertama maupun garis singgung yang kedua. Ini kalau dilanjutkan kan tegak lurus ke garis singgung ke satunya gitu ya. Nah, ada syaratnya bahwa dua buah garis saling tegak lurus. Kita lari ke sini. Catatan, jika dua garis saling tegak lurus dengan gradien garis kesatunya adalah M1 dan gradien garis keduanya adalah M2, maka jika dikalikan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini gambarnya misalnya garis G yang tegak lurus, ya garis L yang mendatar. Jadi dia saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Garis G-nya dengan gradiennya M1 arahnya ya. Garis L dengan gradien M2 arahnya ke kanan. Yang garis G arahnya ke atas. Jadi jika dicari M1-nya sama dengan negatif 1 per M2, atau boleh kalau mau mencari M2 berarti negatif 1 dibagi M1. Kita kembali ke soal yang tadi, yang ini kan ya. Berarti kita harus mencari gradien atau koefisien arah dari garis X min 2Y sama dengan 6 dulu gitu. Maka karena garis singgung lingkaran tegak lurus garis X min 2Y sama dengan 6, kita pindahkan X-nya ke ruas kanan jadi min X. Lalu kita ubah tandanya jadi 2Y sama dengan plus X min 6. Min X-nya saya pindahkan, kan berubah jadi plus ya, saya pindahkan ke depan boleh. Jadi X, kemudian 6-nya pindah ke belakang jadi min 6. Atau mau di belakang juga X-nya nggak apa-apa. Lalu posisinya si Y ini harus sendiri. Jadi 2Y ini kan 2 kali Y. Berarti kan kebalikan perkalian kan pembagian. Jadilah Y sama dengan X min 6 dibagi 2. Penulisannya boleh X min 6 per 2. Atau saya langsung X per 2. X dibagi 2 itu kan setengah X. Min 6 dibagi 2 min 3. Nah, yang mana gradiennya? Gradien dari persamaan garis X min 2Y sama dengan 6 ini diambil koefisien dari X-nya ya. Jadi setengah. Jadi kita tulis gradien garis X min 2Y sama dengan 6 adalah sebagai M1-nya misalnya ya, M1 sama dengan setengah. Kalau begitu, gradien dari garis singgungnya adalah kita cari sebagai M2-nya ya. Maka gradien garis singgung lingkarannya adalah M2 sama dengan negatif 1 dibagi M1. M1-nya setengah, negatif 1 dibagi setengah. Atau penulisannya boleh negatif 1 dibagi setengah. Atau lalu dikali balik ya. Negatif 1 kali kebalikan 1 per 2 adalah 2 per 1. Jadi negatif 1 dikali 2 per 1 adalah negatif 2. Ini 1 dibagi 1 kan habis. Atau negatif 1 kali 2, negatif 2. Dibagi 1, negatif 2. Ya sudah, berarti gradiennya adalah negatif 2 ya untuk persamaan garis singgungnya. Kemudian kita cari, karena di sini bentuk umum, berarti kan jari-jarinya belum ada. Berarti kita harus mencari jari-jarinya dulu, yaitu dengan rumus R-nya sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. A besarnya kan koefisien A besarnya 2, B besarnya min 8, C besarnya min 8 juga ya. Jadi A-nya diganti dengan 2, berarti kan 2 kuadrat. Dikali seperempat, berarti kan 4 dibagi 4, 1. Kemudian B-nya negatif 8, dikuadratkan 64. Dikali seperempat itu berarti 64 dibagi 4, 16. Kemudian ini negatif kali negatif 8 plus 8. Jadi 1 ditambah 16 ditambah 8 itu 25. Akar 25 adalah 5. Jadi R-nya 5 atau jari-jari limnya 5. Jadi jari-jari sudah ada, R-nya 5. Gradiennya negatif 2. Kita substitusi ke rumus persamaan garis singgung lingkaran yang bentuk umum. Ini ya. Ini A-nya diganti dengan 2, ini diganti dengan 2 ini. B-nya diganti dengan negatif 8. C-nya enggak ikutan, C tidak ikutan ya. M-nya diganti dengan negatif 2, M-nya negatif 2. R-nya 5. Nah, udah setelah itu kita sederhanakan. Ini berarti setengah kali negatif 8, berarti kan negatif 8 dibagi 2 negatif 4.
Lalu ini setengah kali 2 berarti kan 2 dibagi 2, 1. Ini negatif 2 dikuadratkan kan 4 tambah 1, 5. Lalu dikalikan ke dalam kurung yang ini negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 1 kali 1, negatif 2 kali 1, negatif 2. Kemudian negatif 4 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Tapi posisinya tidak boleh di belakang akar ya. Kita nulisnya di depan tanda plus min karena mau digabung dengan angka yang di depannya. Negatif 4 pindah jadi positif 4. Jadi negatif 2 ditambah 4 sama aja dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2. Jadilah hasilnya Y sama dengan negatif 2X ditambah 2 plus min 5 akar 5. Lalu kita pisahkan karena garis singgungnya ada 2. Jadi persamaan garis singgung lingkaran, garis singgung ke satunya kita ambil yang positifnya, yaitu Y sama dengan min 2X tambah 2 plus 5 akar 5. Dan garis singgung keduanya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 2 min 5 akar 5. Nah itu adalah contoh persamaan garis singgungnya. Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Berarti ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum dengan gradiennya M sama dengan setengah. Jadi di sini sudah diketahui gradiennya, tinggal substitusi aja ya. Tapi jari-jarinya harus dicari dulu. Karena dia bentuk umum berarti kan R-nya belum ketahuan. Kita hitung dulu ya. Di sini A besarnya negatif 6, B besarnya 2, C-nya min 6. Kita cari dulu jari-jarinya, yaitu dengan rumus akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. A-nya diganti dengan min 6, B-nya diganti dengan 2, C-nya diganti dengan min 6. Min 6 dikuadratkan 36 dibagi 4, 9. 2 dikuadratkan 4 dibagi 4, 1. Ini min kali min jadi plus 6. Jadi 9 tambah 1, 10 ditambah 6, 16. Akar 16 adalah 4. Jadi jari-jari lingkarannya adalah R-nya 4. Tadi gradiennya setengah ya. Kita substitusi ke persamaan garis singgung lingkaran yang lingkarannya berbentuk umum. Seperti ini ya. Y ditambah setengah B sama dengan M kali X ditambah setengah A plus min R akar M kuadrat plus 1. B-nya diganti dengan 2, berarti kan 2 kali setengah 1. Kemudian A-nya diganti dengan min 6, berarti kan min 6 kali setengah min 3. Kemudian M-nya diganti dengan setengah. Ya, M-nya ini diganti dengan setengah. Yang ini yang belakang R-nya adalah 4, jari-jarinya ya kan. R-nya 4 ya. Jadi setengah dikuadratkan kan seperempat. Nah, seperempat ini biar bisa digabung dengan 1, angka satunya kita ubah menjadi 4/4. Karena penyebut yang di sebelahnya kan angka 4 gitu. Jadi kita jumlahkan yang atasnya aja, pembilangnya saja. 1 tambah 4, 5. Jadi 5/4. Yang penyebutnya tidak ya, yang dihitung atasnya aja. Kemudian yang sebelah sini dikalikan nih ke dalam kurung. Jadi setengah kali X, setengah X. Setengah kali min 3 berarti min 3/2. Kemudian 5/4, angka 4 penyebut ini bisa dikeluarkan dari akar. Akar 4 kan 2. Hanya karena dia posisinya sebagai penyebut, berarti kan akar dari 1/4 adalah setengah. Kita keluarkan nih. Berarti yang di dalam akar tinggallah angka 5. Kemudian setengahnya dikalikan dengan 4. 4 kali setengah 2. Nah yang sebelah sini nih angka 1 yang ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, posisinya penulisannya di depan tanda plus min. Tadinya plus 1 jadi min 1. Nah biar bisa digabung dengan angka negatif 3/2, diganti satunya dengan 2/2. Karena penyebut dari 3/2 kan 2. Jadi menyesuaikan ya. Nah, berarti kan negatif 3/2 dikurangi 2/2 adalah min 5/2. Jadi yang dihitung atasnya aja, pembilangnya aja. Negatif 3 dikurangi 2, negatif 5/2. Ini sampai sini sudah betul, udah selesai, tapi kurang sederhana. Untuk menyederhanakan, ini saya tulis sini disederhanakan dengan dikali 2. Semua suku kita kali 2. Berarti kan 2 kali Y, 2Y. 2 kali setengah X berarti kan 1X atau X saja.
2 kali 5 per 2 kan min 5. Jadi penyebutnya jadi hilang. Yang ini 2 kali 2 4. Ke akar 5-nya tidak dikalikan, jadi mengalikannya ke depan yang akarnya aja. Jadi ke angka 2-nya aja karena ini kan bergabung. 2 akar 5 dikali 2 berarti 4 akar 5. Ya ini sudah sederhana. Nah, lalu kita pisahkan karena persamaan garis singgungnya ada 2. Jadi persamaan garis singgung lingkaran ke-1 adalah 2Y sama dengan X min 5 ditambah 4 akar 5. Kita ambil yang positifnya. Dan persamaan garis singgung lingkaran yang kedua, yang negatifnya ya, yaitu 2Y sama dengan X min 5, X min 5 min 4 akar 5. Nah, itu adalah contoh soal nomor 4. Kita lanjutkan dengan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Jadi ada sebuah titik di luar lingkaran, si titik tersebut dilalui oleh garis singgung lingkaran. Sebagai ilustrasinya, ilustrasi gambarnya ini misalnya persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di 0,0 ya, E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat. Yang melalui titik P, yaitu X1, Y1 yang berada di luar lingkaran. Ini saya gambar titik P-nya ada di luar, misalnya di sebelah sini ya, X1, Y1. Bisa di mana saja sih, bisa di kuadran 2, 3, 4. Nah, kita tarik nih garisnya. Garis singgungnya yang pertama nih, garis singgung ke-1 tarik ke sini nih. Melalui titik P yang ada di luar lingkaran. Dia bukan titik singgung, tapi titik yang ada di luar lingkaran aja. Ada 2, jadi bisa ke sini, kemudian yang sebelahnya lagi di seberangnya ke sini. Garis singgung keduanya sama melalui titik P yang ada di luar lingkaran. Jadi tetap persamaan garis singgungnya itu ada 2 kemungkinannya. Kalau walaupun diketahui titik singgungnya yang ada di luar lingkaran. Kalau titik singgungnya ada pada lingkaran, itu garis singgungnya hanya 1 gitu. Seperti tadi, kalau diketahui arahnya ada 2 garis singgungnya, tapi arahnya sama. Kalau ini arahnya berbeda. Jadi koefisien arah atau gradiennya tidak sama, berbeda. Arahnya beda ya. Cuman melalui titik yang ada di luar lingkaran, tapi tetap ada 2 gitu. Di sini tidak ada rumusnya. Jadi logikanya adalah kita mensubstitusi eh, atau kita misalkan aja dulu, kita misalkan persamaan garis singgung lingkarannya itu apa, lalu kita substitusi titik yang ada di luar lingkaran itu terhadap garis singgungnya, karena kan titik tersebut ada pada garis singgung atau dilalui garis singgung gitu. Kemudian ini langkah-langkahnya ya. Jadi untuk persamaan garis singgung lingkaran seperti ini tidak ada rumusnya. Garis singgung lingkaran ada 2 yang melalui titik di luar lingkaran dengan arah atau koefisien atau gradien yang berbeda. Jadi beda ya. Caranya adalah langkah-langkahnya pertama, karena kita nggak tahu garis singgungnya seperti apa, kita misalkan saja. Jadi dimisalkan persamaan garis singgung lingkarannya tersebut adalah misalnya garis G, yaitu Y sama dengan MX ditambah N. Jadi kita tujuannya mau mencari berapa M dan berapa N. Di sini koefisien arahnya tidak ada, tidak diketahui ya, gradiennya tidak diketahui. Jadi nggak ada nilai M sebagai gradien, nggak. Nah, setelah itu karena si titik yang ada di luar lingkaran itu dilalui oleh garis singgungnya, kita substitusikan titik yang ada di luar lingkaran itu X1, Y1 ke persamaan garis singgungnya yang dimisalkan yaitu garis G, yaitu Y sama dengan MX ditambah N. Karena titik tersebut dilalui oleh garis singgung lingkaran. Langkah berikutnya, substitusikan persamaan garis G ke persamaan lingkaran. Kenapa? Karena garis G itu ada pada lingkaran gitu. Ya, jadi substitusikan persamaan garis G ke persamaan lingkaran. Nanti disederhanakan akan kita dapat persamaan kuadrat, akan didapat persamaan kuadrat. Kemudian bahwa syarat garis menyinggung lingkaran adalah nilai diskriminannya sama dengan 0 atau D-nya sama dengan 0. Atau artinya D-nya itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi nanti dihitung B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. Selesaikan diskriminannya dari persamaan kuadrat tersebut sehingga nanti akan diperoleh nilai M dan N.
Nah, langkah berikutnya adalah substitusi nilai M dan N. Dari langkah keempat didapat nilai M dan N. Jadi langkah terakhir adalah substitusi nilai M dan N ke persamaan garis singgung G yang tadi dimisalkan, yaitu Y sama dengan MX ditambah N. Jadilah persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah Y sama dengan MX ditambah N. Tapi nanti akan ada dua gitu ya. Kita contohkan. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 yang ditarik dari titik A yaitu 4,0. Gambarnya seperti ini. Ini lingkarannya. Kalau R kuadratnya 4 berarti kan R-nya 2 ya, jari-jarinya 2. Kemudian ada titik A di luar lingkaran yaitu 4,0. Ditarik nih garis singgungnya ada 2 gitu. Ini yang kita cari, dua garis singgung ini arahnya berbeda, arahnya tidak sama tapi melalui titik yang sama yaitu 4,0. Langkah pertama, kita misalkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah garis G lah, Y sama dengan MX tambah N. Jadi tujuannya kita mau mencari berapa M, berapa N. Langkah kedua, substitusikan titik A yaitu yang ada di luar lingkaran 4,0 ke persamaan garis G yaitu Y sama dengan MX tambah N. Kita ganti X-nya dengan 4, Y-nya diganti dengan 0. Jadilah Y sama dengan MX ditambah N yaitu 0 sama dengan M dikali 4 ditambah N. M kali 4 kan 4M. Nah, N-nya saya pindahkan ke luas kiri jadi min N. Jadi min N sama dengan 4M. Atau N-nya dijadiin positif ya, negatif N-nya. Jadi N sama dengan negatif 4M. Nah, kita dapat di persamaan ini nih. Kita belum bisa dapat berapa MN-nya. Kita dapat persamaan bahwa N sama dengan negatif 4M. Gitu ya. Langkah berikutnya, substitusikan persamaan garis G ke persamaan lingkaran. Karena si garis G, garis singgung itu dia kan ada pada lingkaran gitu. Sehingga akan diperoleh persamaan kuadrat. Kita substitusi, garisnya kan kita belum tahu ya. Garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah N. Ke persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita ganti Y-nya dengan MX ditambah N. Lalu kita buka kurungnya, berarti kan dibuka tanda kurungnya, berarti MX dikuadratkan kan M kuadrat X kuadrat. Kemudian 2 kali MX kali N berarti 2 MNX. Kemudian N dikuadratkan adalah N kuadrat sama dengan 4. Lalu kita sederhanakan karena X kuadratnya ada 2, kita keluarkan X kuadratnya, berarti yang di dalam adalah 1 ditambah M kuadrat. X kuadrat. Ini kan kalau dibuka lagi kan 1 kali X kuadrat X kuadrat. M kuadrat kali X kuadrat M kuadrat X kuadrat kan gitu. Kemudian kalau ini tidak, ini udah sederhana 2MNX ya. Kemudian 4-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi min 4, jadilah ini konstanta. Jadi N kuadrat min 4. Jadilah ini berbentuk persamaan kuadrat dalam variabel X di mana koefisien dari X kuadratnya adalah 1 plus M kuadrat. Koefisien A-nya. Koefisien B-nya dari X-nya adalah 2MN. Berarti B kecilnya itu 2MN. C kecilnya adalah N kuadrat min 4. Jadi didapat persamaan kuadratnya ini ya tadi ya. Langkah berikutnya yang langkah keempat yaitu bahwa syarat garis menyinggung lingkaran adalah nilai diskriminannya sama dengan 0. Atau kan D-nya sama dengan 0. Dengan D-nya kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, selesaikanlah nilai diskriminan persamaan kuadratnya. Sehingga nanti akan diperoleh nilai M dan N. Berarti kita ganti ya. Ini D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Tadi A-nya adalah 1 plus M kuadrat. Koefisien dari X kuadratnya A-nya 1 plus M kuadrat. B-nya 2MN. C-nya adalah N kuadrat min 4. B-nya diganti dengan 2MN. Berarti kan 2MN kuadrat. A-nya berarti kan min 4 kali A. A-nya adalah 1 plus M kuadrat. Lalu dikalikan dengan C-nya yaitu N kuadrat min 4. Nah, ini kan tadi pada langkah ke-1 didapat bahwa N sama dengan negatif 4M, kita ganti N-nya dengan negatif 4M.
Ini kalau di ini juga sebelah sini juga diganti N-nya dengan negatif 4M. Yang ini kalau disederhanakan kan dikalikan ya. 2 kali negatif 4 kan negatif 8. M kali M, M kuadrat. Tapi di luar ada kuadrat juga. Ini kuadrat bawaan dari rumus B kuadratnya. Jadi kan negatif 8M kuadrat, di luar ada kuadrat lagi. Kemudian yang sini negatif 4M dikuadratkan N kuadrat. Berarti kan N-nya negatif 4M dikuadratkan berarti negatif 4 kali negatif 4, 16. 16M kuadrat ya, min 4. Lalu ini min 8M kuadrat dikuadratkan lagi berarti kan min 8 kali min 8 plus 64M pangkat 4. Pangkatnya dikalikan. Ya gitu. Kemudian yang ini dikalikan, cara mengalikannya per faktor aja. Saya kasih tanda kurung besar nih, 4 kali kurung besar ini. Jadi mau mengalikan dua faktor ini. Caranya per suku mengalikannya ya. Nanti 1 kali 16M kuadrat, kemudian 1 kali min 4, lalu M kuadrat dikali 16M kuadrat, lalu M kuadrat dikali min 4. Nanti kalau sudah selesai disederhanakan, nanti kalikan dengan 4 yang di luar gitu. Kita lanjut. Kita kalikan nih. 1 kali 16M kuadrat, 16M kuadrat. 1 dikali min 4, min 4. Ditambah M kuadrat kali 16M kuadrat, 16M pangkat 4. Jadi pangkatnya di jumlah kalau perkalian. Kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya di jumlah. Kemudian M kuadrat dikali min 4M kuadrat. Ini masih dikasih kurung besar. Lalu kita kalikan dengan angka 4-nya. Oh iya, disederhanakan dulu ya. Ini 16M pangkat 4-nya saya pindahkan ke depan. Ini 16M kuadrat dikurangi 4M kuadrat. Disederhanakan. Jadi plus 12M kuadrat min 4. Kalikan dengan 4 yang di luar. Min 4 kali 16M kuadrat berarti min 64M pangkat 4. Min 4 kali 12 min 48M kuadrat. Kemudian min 4 kali min 4, 16. Nah ini kebetulan di depan ada 64M pangkat 4. Jadi bisa dicoret nih, bisa dikurangin habis. Saya coret nih, artinya 64M pangkat 4 dikurangi 64M pangkat 4, 0 hasilnya. Jadi saya salin tinggallah negatif 48M kuadrat plus 16 sama dengan 0 ya, karena kan diskriminannya D-nya sama dengan 0 karena menyinggung ya kan. Lanjut. Nah kita lanjutkan, ini D-nya saya hapus aja penulisannya. 16-nya saya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 16. Lalu saya ubah tandanya jadi positif, jadi 48M kuadrat sama dengan 16. Berarti kan 48M kuadrat ini kan 48 kali M kuadrat. Kebalikan perkalian kan pembagian. Jadi M kuadrat sama dengan 16 dibagi 48 atau 16 per 48. Nah berarti kalau M saja adalah sama dengan plus min akar 16 per 48. Jadi di sini kelihatan ada plus min berarti garis singgungnya memang ada 2 gitu. Kemudian kita sederhanakan 48 itu kan 16 kali 3 ya. Ini boleh habis dong, berarti kan 16 dibagi 16 1 ya. Bukan habis artinya, 16 dibagi 16 1, jadi 1/3. Jadilah M-nya sama dengan plus min akar 1/3. M di sini, jangan salah, M di sini bukan gradien. M di sini adalah koefisien dari X-nya gitu loh. Karena kan tadi persamaan garis singgungnya dimisalkan dengan Y sama dengan MX ditambah N gitu loh. Jadi M-nya ini ada 2 ya. Nah, N-nya berarti kita cari N-nya. Ini didapat nilai M-nya plus min akar 1/3. Maka untuk M yang positif sama dengan akar 1/3. Jadi nilai pada langkah pertama kita dapat nilai N-nya kan sama dengan negatif 4M. M-nya diganti dengan akar 1/3. Jadi nilai N-nya adalah min 4 akar 1/3. Jadi persamaan garis singgung lingkaran ke-1 adalah Y sama dengan MX tambah N. M-nya diganti dengan akar 1/3. N-nya diganti dengan min 4 akar 1/3. Ini nanti positif kayak negatif jadi negatif. Kemudian boleh diubah 1/3 itu kan 0,3. Akar 0,3 itu kita jadikan desimal, saya ambil 3 angka di belakang koma, 0,547.
Kemudian ini positif kali negatif. Jadi ini 4 dikali 0,547 itu 2,188. Lalu kita bulatkan saja 0,547-nya jadi 0,5, 2,188-nya jadi 2. Nah, 0,5 mau diganti dengan setengah boleh. Jadi Y sama dengan setengah X min 2. Lalu disederhanakan lagi semua suku dikali 2 ya. Jadi 2 kali Y, 2Y, 2 kali setengah eh, setengah X berarti jadi 1 X atau X 2 kali min 2 min 4. Jadi 2Y sama dengan X min 4. Ini adalah persamaan garis singgung yang ke-1. Ini udah sederhananya seperti ini ya. Kemudian untuk yang nilai M-nya negatif, kan ada 2. Negatif akar 1/3. Hampir sama seperti tadi, N-nya diganti dengan sama dengan min 4M. M-nya min akar 1/3, min kali min jadi plus, jadinya 4 akar 1/3. Jadi persamaan garis singgung lingkaran keduanya adalah Y sama dengan MX tambah N. M-nya yaitu negatif akar 1/3, X ditambah 4 akar 1/3. Boleh ganti lagi dengan bilangan desimalnya. Ini di 0,547 kita bulatkan jadi 0,5. Ini 2,188 jadi 2 ya. Jadilah negatif 0,5-nya dijadiin pecahan, negatif setengah boleh. Kita sederhanakan lagi semua sukunya, disederhanakan semua dikali 2 ya. Maksudnya semua sukunya ya. Jadi 2 kali Y, 2Y, 2 kali min setengah min X ditambah 4. Jadilah persamaan garis singgung keduanya 2Y sama dengan min X tambah 4. Jadi kesimpulannya ini ya, persamaan garis singgung lingkaran ke-1 adalah 2Y sama dengan X min 4. Dan persamaan garis singgung lingkaran kedua adalah 2Y min X ditambah 4. Nah, sampai sini dulu materinya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali ya.